Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul menganalisis makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya. Yang beranggotakan Briliana Rofika dengan NIM 28620620116, Nurfadila Yustasari 286206141, Yunita Dwi Pratiwi 286206158. Materi akan disampaikan oleh Briliana Rofika Dwi Sintia. Dipersilahkan. Minta tolong dong slide-nya. Yang pertama, pengertian demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Yang dimaksud setara adalah tidak membeda-bedakan satu sama lain. Demokrasi sendiri mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Next. Manfaat demokrasi diantaranya adalah 1. Kesetaraan sebagai warga negara. Yang dimaksud adalah memiliki tujuan memperlakukan semua warga negara Indonesia sama sederajat atau sama rata, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Yang kedua, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, yakni semakin besar suara rakyat dalam menentukan kebijakan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan yang mencerminkan keinginan dan aspirasi-aspirasi rakyat. Ketiga, pluralisme dan kompromi adalah pluralisme sendiri memiliki arti suatu pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat, yang mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi. Penekanan demokrasi pada debat tidak hanya mengonsumsikan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan pada sebagian besar masalah kebijakan. Yang keempat, menjamin hak-hak dasar. Yang dimaksud dengan hak-hak dasar adalah sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial, tidak dapat terwujud tanpa kebebasan apapun. Yang kelima, pembaruan kehidupan sosial. Yang dimaksud dengan pembaruan kehidupan sosial adalah sebuah kebijakan yang telah lama dilakukan secara rutin dan dalam penggantian para politisi dengan cara yang sopan dan santun. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Yunita. Yunita, dipersilakan. Di sini saya akan membacakan dari ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, adanya pergantian kepemerintahan. Sesuai dengan pergantian demokrasi, pergantian pemerintahan dilakukan secara berkala sehingga meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Proses pemilihan umum dilakukan secara jujur dan adil untuk memilih pemimpin yang dapat diandalkan dalam menjalankan pemerintah. Yang kedua, anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menepati kedudukan dalam pemerintahan. Apapun profesinya, kedudukan atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang ketiga, adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang berjuang mendapatkan kedudukan. Pengakuan dan perlindungan dari masyarakat memang sangat penting karena harus diakui oleh negara. Namun dalam perkembangannya harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip negara. Next. Sebagai sifat, maka pribadi yang demokratis memiliki sejumlah ciri.
kepribadian atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menerima orang lain. Penerimaan terhadap orang lain sangat baik sebab cenderung terbuka terhadap perbedaan. Yang kedua, terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru. Individu yang terbuka tersebut cenderung lebih kreatif daripada anggota organisasi yang lain. Yang ketiga, bertanggung jawab merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas dari kepribadian orang itu sendiri. Yang keempat, waspada terhadap kekuasaan, yang memiliki arti sama dengan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka menganggap bahwa kekuasaan itu bisa melumpuhkan segala macam hukum. Lalu dengan santainya mereka melanggar tata tertib tersebut. Yang kelima, toleransi terhadap perbedaan-perbedaan, menerima segala pendapat atau masukan orang lain. Yang keenam, emosi-emosinya terkendali. Yang dimaksud ialah bisa mengontrol emosi dirinya dengan baik. Yang ketujuh, menaruh kepercayaan terhadap orang lain, mempunyai rasa positif terhadap orang lain, yaitu adanya penilaian yang baik terhadap orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fadila Ayu. Nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, kesadaran akan pluralis. Yang kedua, sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Yang ketiga, demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga, masyarakat, dan sikap serta etika yang baik. Yang keempat, demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Yang kelima, demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Next. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan Undang-Undang Dasar. Semua hukum yang ditetapkan konstitusi dijadikan landasan dalam berbagai bangsa dan bernegara, berfungsinya sebagai pembatas kewenangan pemerintahan dan bisa memenuhi hak rakyat. Dengan begitu, rakyat tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Yang kedua, peradilan tidak memihak dan basis. Pemerintah tidak bisa campur tangan dalam peradilan karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralitas sangat diperlukan sehingga bisa melihat permasalahan dengan tepat dan jernih, sehingga hakim mampu bekerja dengan baik dalam menemukan keadilan, kemudian menentukan keputusan yang adil dalam setiap perkara yang ditanganinya. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat, sekaligus tidak membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat. Namun, pendapat itu tentunya harus disampaikan dengan bijak. Yang keempat, pergantian pemerintahan secara berkala. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintahan, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadi korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Penelitian umum harus digelar dengan jujur dan adil, dengan harapan bisa menemukan pemimpin yang bisa diandalkan. Penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum. Penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau berat kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi, pelanggaran hukum harus mendapatkan hukuman tegas. Yang keenam, jaminan atas hak asasi manusia. Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan kalau dibarengi dengan perlindungan HAM, karena hak dasar ini adalah hak setiap manusia, sehingga negara juga harus menghargainya dengan pernah melakukan pelanggaran hak. Kebebasan pers. Pers menjadi media penyetaraan aspirasi warga negara, sehingga bisa membenarkan kritik dan saran kepada pemerintah dan bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah. Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya setelah Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.